Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Niken Aulia Ramadina dengan NIM G00241102 dan saya dari kelompok B1. Pada video kali ini saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi blok 1.2. Oke, untuk materi pertama yang akan saya jelaskan adalah anatomi mandibula beserta dengan fungsinya. Sebelumnya, mandibula ini merupakan satu-satunya tulang di daerah muka atau fasies yang bisa bergerak. Nah, mandibula ini memiliki beberapa bagian penting. Yang pertama, di sini ada penonjolan yang pipih di bagian depan sini yang namanya processus coronoideus. Kemudian di belakangnya ada penonjolan yang lebih tebal yaitu processus condylaris. Dan di bagian lateralnya sini ada kayak lapisan yang flatnya gitu, namanya ramus mandibula. Kemudian ini ada pars alveolaris. Ini ada suatu bagian yang membentuk sudut, angulus mandibula. Kemudian ada foramen mental, lalu di sini ada protuberantia mentalis, ada corpus mandibula, dan basis mandibula. Kemudian untuk di bagian dalamnya ini ada simfisis mandibula dan juga ada spina mentalis. Oke, aku akan jelasin dari bagian yang luarnya dulu. Untuk processus coronoideus, ini dia merupakan tempat melekatnya musculus temporalis, di mana musculus temporalis ini dia berfungsi atau berperan dalam gerakan mengunyah, gitu. Kemudian yang belakangnya proses condylaris, ini dia akan bersendi dengan fossa mandibularis osis temporalis membentuk suatu artikulasio yang namanya artikulasio temporomandibularis. Jadi, artikulasi ini yang akan memungkinkan gerakan mandibula. Kemudian untuk yang ini, foramen mental. Foramen mental ini nantinya akan dilalui oleh arteri, vena, dan juga nervus mentalis. Nah, foramen mental ini penting untuk diperhatikan oleh dokter gigi saat akan memberikan anestesi lokal. Karena tujuannya itu untuk menjaga saraf dari kerusakan dan juga agar analgesiknya itu efektif. Lalu selanjutnya ada pars alveolaris yang merupakan tempat melekatnya gigi, kemudian ada protuberantia mentalis yang membentuk dagu. Lalu untuk ramus mandibula ini dia di bagian luarnya itu tempat melekatnya musculus masseter dan untuk di bagian dalamnya itu dia tempat melekatnya musculus pterygoideus medialis, di mana kedua muskulus ini, masseter dan pterygoideus medialis, itu juga berperan dalam menggerakkan rahang ketika mengunyah. Seperti itu. Kemudian ke bagian dalam untuk spina mentalis. Nah, spina mentalis ini di bagian superiornya itu tempat melekatnya genioglossus muscle dan untuk inferiornya itu tempat melekatnya musculus geniohyoideus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang musculus masticators beserta dengan fungsi dan juga inervasinya. Nah, musculus masticators ini musculus yang membantu kita untuk membuat gerakan mengunyah makanan. Untuk musculus masticators ini terbagi menjadi 4 musculus. Ada musculus masseter, bentar, ini, lalu musculus temporalis, ini, kemudian ada juga musculus pterygoideus medialis dan musculus pterygoideus lateralis. Untuk musculus masticators ini fungsinya pertama untuk masseter, dia levator mandibula. Temporalis juga untuk levator mandibula dan pterygoideus medialis juga untuk levator mandibula. Nah, jadi si pterygoideus lateralis ini beda sendiri, dia untuk depresor mandibula. Kemudian untuk kerjanya musculus masticators ini dia diinervasi oleh nervus mandibularis. Nah, untuk mungkin mekanismenya itu nanti gerakan mandibula saat mengunyah itu pertama diawali oleh
pterygoideus lateralis yang membuka atau berkontraksi. Kemudian ketika makanan masuk dan mulut menutup, musculus masseter, temporalis, dan pterygoideus medialis itu yang akan bekerja. Mereka yang akan berkontraksi untuk menutup rahang.